Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelas NR15 BCAP, Prodi S1 Keperawatan, Seza Sentika Padang. Kami akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah praktek keperawatan anak di bawah bimbingan dosen kami, yaitu Ibu Siti Aisyah Nur MCAP, yang akan memaparkan materi tentang cara pemberian obat parenteral atau injeksi. Baiklah teman-teman, kami kelompok 8, yaitu saya, Tuti Karlinda, kemudian Meti Herawati, dan Ervani Adnan akan menjelaskan materi ini satu persatu. Pemberian obat parenteral atau injeksi adalah pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh atau pembuluh darah dengan menggunakan spet. Sedangkan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau selaput lendir. Tujuan pemberian obat parenteral atau injeksi adalah: pertama, mendapatkan reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan cara yang lain. Kedua, memperoleh reaksi setempat atau tes alergi. Ketiga, membantu menegakkan diagnosa atau penyuntikan zat kontras. Keempat, memberikan zat imunologi. Keuntungan dan kerugian pemberian obat parenteral atau injeksi. Keuntungannya adalah bisa diberikan pada klien yang tidak sadar atau yang tidak kooperatif. Bisa diberikan bila obat tidak dapat diabsorpsi melalui gastrointestinal. Obat dapat diabsorpsi lebih cepat. Kerugiannya, klien terutama anak merasa takut atau cemas, menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit, dapat menyebabkan infeksi. Perlu teknik steril. Jenis pemberian obat secara parenteral atau injeksi: 1. Intrakutan, 2. subkutan, 3. intramuskuler, 4. intravena. Cara melakukan injeksi: pertama, gunakan jarum yang tajam dan memiliki wafel dan panjang serta ukurannya paling kecil tetapi sesuai. Kedua, beri klien posisi senyaman mungkin untuk mengurangi ketegangan otot. Ketiga, pilih tempat injeksi yang tepat dengan menggunakan penanda anatomis tubuh. Kompres dengan es tempat injeksi untuk menciptakan anestesi lokal sebelum jarum diinsersi. Keempat, alihkan perhatian klien dari injeksi dengan mengajak klien bercakap-cakap. Kelima, insersi jarum dengan perlahan dan cepat untuk meminimalkan menarik jaringan. Keenam, pegang spet dengan mantap selama jarum berada dalam jaringan. Ketujuh, pijat-pijat tempat injeksi dengan lembut selama beberapa detik kecuali dikontraindikasikan. Anatomi fisiologis tempat pemberian secara parenteral. Untuk intramuskuler atau IM dengan sudut 90 derajat. Untuk subkutan dengan sudut 45 derajat. Untuk intravena dengan sudut 25 derajat. Dan untuk intrakutan dengan sudut 10-15 derajat. Intrakutan atau intradermal merupakan suntikan pada lapisan dermis atau di bawah epidermis atau permukaan kulit. Dilakukan secara terbatas karena hanya sejumlah kecil obat yang dapat dimasukkan. Biasanya digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat tertentu dan untuk pemberian vaksinasi.
Area yang lazim digunakan adalah lengan bawah bagian dalam, dada bagian atas dan punggung, area skapula. Cara melakukan injeksi. Pertama, gunakan jarum yang tajam dan memiliki wafel dan panjang serta ukurannya paling kecil tetapi sesuai. Kedua, beri klien posisi senyaman mungkin untuk mengurangi ketegangan otot. Prosedur kerja intrakutan. Cuci tangan, jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien, bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan panjang terbuka dan keatasan. Pasang perla atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik. Ambil obat untuk tes alergi, kemudian larutkan atau encerkan dengan Aquades. Kemudian ambil 0,5 cc dan encerkan lagi sampai kurang lebih 1 cc dan siapkan pada bak injeksi atau steril. Desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan dilakukan suntikan. Tegangkan dengan tangan kiri daerah yang akan disuntik. Lakukan penusukan dengan lubang jarum suntik menghadap ke atas dengan sudut 15-20 derajat di permukaan kulit. Suntikan sampai terjadi gelembung. Tarik spet dan tidak boleh dilakukan masase. Cuci tangan dan catat hasil pemberian obat atau tes obat, waktu, tanggal, dan jenis obat. Subkutan merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit dengan menggunakan spet. Area yang lazim digunakan adalah lengan bagian atas luar, paha depan, daerah abdomen, area skapula pada punggung bagian atas, daerah ventrogluteal dan dorsogluteal bagian atas. Hal-hal yang perlu kita perhatikan pada injeksi subkutan adalah tempat injeksi, jenis pet dan jarum yang digunakan, infeksi yang mungkin terjadi selama infeksi, kondisi atau penyakit klien, pasien yang benar, obat yang benar, dosis yang benar, cara atau rute pemberian obat yang benar, dan waktu yang benar. Prosedur kerja subkutan. Cuci tangan. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien. Bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan panjang terbuka dan keatasan. Pasang perla atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik. Ambil obat untuk tes alergi, kemudian larutkan atau encerkan dengan Aquades. Kemudian ambil 0,5 cc dan encerkan lagi sampai kurang lebih 1 cc dan siapkan pada bak injeksi atau steril. Desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan dilakukan suntikan. Kemudian, tegangkan dengan tangan kiri daerah yang akan disuntik. Lakukan penusukan dengan lubang jarum suntik menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat di permukaan kulit. Suntikan sampai terjadi gelembung. Tarik spet dan tidak boleh dilakukan masase. Cuci tangan dan catat hasil pemberian obat atau tes obat, waktu, tanggal, dan jenis obat. Intramuskuler atau IM merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot dengan menggunakan spet. Area yang lazim digunakan adalah pada daerah lengan atas atau deltoid, daerah dorsogluteal atau gluteus maximus, daerah bagian luar atau vastus lateralis, daerah bagian depan atau rectus femoris. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada injeksi intramuskuler adalah tempat injeksi, jenis pet dan jarum yang digunakan, infeksi yang mungkin terjadi selama infeksi,
kondisi atau penyakit klien, obat yang tepat dan benar, dosis yang diberikan harus tepat, pasien yang tepat, cara atau rute pemberian obat harus tepat dan benar. Prosedur kerja intramuskuler. Cuci tangan. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Ambil obat dan masukkan ke dalam spet sesuai dengan dosisnya. Setelah itu, letakkan dalam bak injeksi. Periksa tempat yang akan dilakukan penyuntikan atau perhatikan lokasi penyuntikan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan pada injeksi subkutan adalah tempat injeksi, jenis pet dan jarum yang digunakan, infeksi yang mungkin terjadi selama infeksi, kondisi atau penyakit klien, pasien yang benar, obat yang benar, dosis yang benar, cara atau rute pemberian. Pada ventrogluteal dengan cara anjurkan pasien untuk miring, tengkurap, atau telentang dengan lutut dan pinggul pada sisi yang akan dilakukan penyuntikan dalam keadaan fleksi. Pada daerah dorsogluteal dengan cara anjurkan pasien untuk tengkurap dengan lutut diputar ke arah dalam atau miring dengan lutut bagian atas dan diletakkan di depan tungkai bawah. Pada daerah deltoid atau lengan atas dilakukan dengan cara anjurkan pasien untuk duduk atau berbaring mendatar dengan atas fleksi. Lakukan penusukan dengan posisi jarum tegak lurus atau 90 derajat. Setelah jarum masuk, lakukan aspirasi spet. Bila tidak ada darah yang tertarik dalam spet, maka tekanlah spet hingga obat masuk secara perlahan-lahan hingga habis. Setelah selesai, tarik spet dan tekan sambil dimasase daerah penyuntikan dengan kapas alkohol. Kemudian, spet yang telah digunakan letakkan dalam bengkok. Catat reaksi pemberian, jumlah dosis, dan waktu pemberian. Kemudian, cuci tangan. Anatomi fisiologis tempat pemberian secara parenteral. Untuk intramuskuler atau IM dengan sudut 90 derajat. Untuk subkutan dengan sudut 45 derajat. Untuk intravena dengan sudut 25 derajat. Dan untuk intrakutan dengan sudut 10-15 derajat. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada injeksi intravena adalah setiap injeksi intravena dilakukan amat perlahan, antara 50 sampai 70 detik lamanya. Tempat injeksi harus tepat kena pada daerah vena. Jenis pet dan jarum yang digunakan. Infeksi yang mungkin terjadi selama infeksi. Kondisi atau penyakit klien. Obat yang baik dan benar. Klien yang akan diinjeksi adalah klien yang tepat dan benar. Dosis yang diberikan harus tepat. Cara atau rute pemberian obat melalui injeksi harus benar. Pemberian obat parenteral atau injeksi secara intravena ada dua macam, yaitu secara langsung dan intravena secara tidak langsung. Adapun prosedur kerja intravena secara langsung adalah cuci tangan. Ambil obat pada tempatnya sesuai dosis yang telah ditentukan. Apabila obat dalam bentuk sediaan bubuk, maka larutkan dengan aqueous steril. Pasang perla atau pengawas di bawah vena yang akan dilakukan injeksi. Tempatkan obat yang telah diambil ke dalam bak injeksi. Desinfeksi dengan kapas alkohol. Lakukan pengikatan dengan karet pembendung pada bagian atas daerah yang akan dilakukan pemberian obat, atau minta bantuan untuk membendung daerah yang akan dilakukan penyuntikan dan lakukan penekanan. Ambil spet yang berisi obat. Lakukan penusukan
dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan memasukkan ke pembuluh darah, sejajar dengan pembuluh darah. Lakukan aspirasi. Bila sudah ada darah, lepaskan karet pembendung dan langsung semprotkan hingga habis. Setelah selesai, ambil spet dengan menarik secara perlahan-lahan dan lakukan masase pada daerah penusukan dengan kapas alkohol. Spet yang telah digunakan dimasukkan ke dalam bengkok. Catat hasil pemberian, tanggal, waktu, dan dosis pemberian obat. Kemudian cuci tangan. Pemberian obat melalui infus atau secara tidak langsung ada dua macam. Pertama, pemberian obat melalui wadah intravena. Kedua, pemberian obat melalui selang intravena. Prosedur kerja pemberian obat melalui wadah intravena adalah cuci tangan. Jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Periksa identitas pasien, kemudian ambil obat dan masukkan ke dalam spet. Cari tempat penyuntikan obat pada daerah kantong. Lakukan desinfeksi dengan kapas alkohol dan stop aliran. Lakukan penyuntikan dengan memasukkan jarum spet hingga menembus bagian tengah dan masukkan obat perlahan-lahan ke dalam kantong atau wadah cairan. Setelah selesai, tarik spet dan campur larutan dengan membalikkan kantong cairan secara perlahan-lahan dari satu ujung ke ujung lain. Periksa kecepatan infus, cuci tangan, catat reaksi pemberian, tanggal, waktu, dan dosis pemberian obat. Prosedur kerja subkutan. Cuci tangan. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien. Bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan panjang terbuka dan keatasan. Pasang perlak atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik. Lakukan penyuntikan dengan memasukkan jarum spet hingga menembus bagian tengah dan masukkan obat secara perlahan-lahan ke dalam selang intravena. Setelah selesai, tarik spet. Periksa kecepatan infus dan observasi reaksi obat. Cuci tangan. Catat obat yang telah diberikan dan dosisnya. Demikianlah cara pemberian obat parenteral atau injeksi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 8, yaitu saya, Tuti Karlinda, kemudian Neti Herawati, dan Ervani Adnan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.